Pernah nggak sih lo ngerasa tiap bulan penghasilan ada, tapi tabungan tetap aja nol? Niat nabung selalu muncul di awal bulan, tapi entah kenapa pas akhir bulan uangnya kayak menghilang begitu aja. Banyak orang nganggap susah nabung itu karena gaji kecil. Padahal faktanya banyak juga yang gajinya lumayan, tapi tetap aja nggak punya tabungan yang jelas. Jawabannya seringkali ada di psikologi kita sendiri. Cara otak kita mikir dan ngambil keputusan soal uang itu punya pengaruh besar ke kebiasaan menabung. Secara alami, otak manusia lebih suka kepuasan instan. Beli sesuatu sekarang rasanya jauh lebih nikmat dibanding nyimpen uang buat masa depan yang hasilnya belum kelihatan. Makanya, saat lo pegang uang, otak lo cenderung mikir, dipakai sekarang aja, bukan disimpan dulu buat nanti. Ini refleks, bukan karena lo malas. Belum lagi pengaruh lingkungan sekitar. Saat lo lihat temen nongkrong, jajan, liburan, atau beli barang baru. Tanpa sadar, lo ikut kepancing pengen ngelakuin hal yang sama. Di situ, psikologi sosial bekerja. Kita sering ngeluarin uang, bukan karena butuh, tapi karena pengen diterima, nggak ketinggalan, atau sekadar biar kelihatan normal. Ada juga kebiasaan mental accounting. Uang bonus, THR, atau cashback sering dianggap uang tambahan. Jadi rasanya lebih halal buat dihabisin tanpa mikir panjang. Padahal secara logika, uang itu tetap uang. Tapi karena dikasih label berbeda, di kepala kita, cara makainya juga jadi beda. Selain itu, banyak orang ngerasa nabung itu nyiksa. Karena otak lo nganggep nabung sebagai kehilangan kesenangan hari ini. Bukan sebagai investasi buat rasa aman di masa depan. Masalahnya, masa depan itu terasa jauh. Otak lo susah ngerasa terancam sama sesuatu yang belum terjadi. Jadi, nabung sering kalah sama keinginan sekarang. Ada juga faktor emosi. Saat capek, stres, atau bad mood, belanja sering jadi pelarian paling gampang buat bikin perasaan mendingan sesaat. Sayangnya, efek senangnya cuma sebentar. Setelah itu, yang tersisa malah rasa nyesel dan tabungan yang tetap nggak nambah. Kalau lo sadar, ini semua soal psikologi, lo bakal paham kalau nabung itu bukan cuma soal sisa uang, tapi soal ngelatih cara mikir. Begitu pola pikir lo berubah, nabung pelan-pelan bakal terasa lebih ringan. Karena lo nggak lagi ngelawan uang, tapi ngelawan kebiasaan di kepala lo sendiri. Mulai dari sini, yang perlu lo lakukan bukan langsung maksa nabung gede. Otak lo bakal kaget dan malah nyerah di tengah jalan. Lebih efektif kalau lo mulai dari nominal kecil, tapi konsisten. Saat otak lo terbiasa, lihat saldo tabungan nambah. Muncul rasa puas yang bikin lo pengen lanjut. Psikologi bilang, kebiasaan kecil yang diulang jauh lebih kuat daripada niat besar yang jarang dilakukan. Nabung 100.000 rutin sering kalah efektif dibanding nabung 20.000 tapi konsisten. Cara lain yang bantu banget adalah langsung nabung di awal, bukan nunggu sisa. Kalau lo nunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada sisanya. Anggap uang tabungan itu bukan milik lo saat ini. Jadi begitu gajian, pisahin dulu sebelum otak lo sempat mikir buat jajan. Lo juga bisa mainin trik psikologi ke diri sendiri. Bikin rekening tabungan yang susah diakses, biar lo mikir 2 kali sebelum ngambil. Kasih tujuan yang jelas ke tabungan lo. Otak lebih semangat nabung kalau tahu buat apa. Bukan cuma sekadar biar punya tabungan. Misalnya buat dana darurat, liburan, atau masa depan yang lebih tenang. Tujuan bikin nabung terasa punya makna. Kurangin paparan godaan. Kalau lo sering scroll barang diskon atau konten flexing, keinginan belanja bakal terus dipancing. Bukan berarti lo nggak boleh senang-senang, tapi lo perlu sadar kapan belanja itu kebutuhan dan kapan cuma reaksi emosi. Belajar bilang nanti ke diri sendiri juga penting. Banyak keinginan akan hilang kalau lo kasih jeda waktu. Semakin sering lo ngelatih jeda ini, semakin kuat kontrol diri lo terhadap uang. Ingat, nabung itu skill, bukan bakat. Semua orang bisa belajar, asal mau sabar sama prosesnya. Jangan bandingin perjalanan keuangan lo sama orang lain. Kondisi hidup tiap orang beda. Dan itu normal. Saat lo berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai paham cara kerja pikiran lo, di situ kebiasaan nabung pelen-pelen
akan tumbuh dengan sendirinya. Lo juga perlu sadar kalau keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi soal kebiasaan harian yang kelihatan sepele. Keputusan kecil yang lo ambil tiap hari lama-lama ngumpul jadi hasil besar. Sering kali kita ngeremehin pengeluaran kecil karena kelihatannya murah. Padahal kalau dikumpulin, jajan receh itu bisa jadi alasan kenapa tabungan lo nggak pernah nambah. Psikolog nyebut ini sebagai efek kebocoran halus. Uang nggak habis karena satu pengeluaran besar, tapi bocor dikit-dikit tanpa disadari. Makanya, penting buat lo mulai lebih aware sama uang yang keluar. Bukan buat ngerasa bersalah, tapi biar lo tahu kemana uang lo sebenarnya pergi. Saat lo mulai nyatet pengeluaran, otak lo dipaksa buat lebih jujur. Dari situ, lo bakal kaget sendiri lihat pola belanja lo. Kesadaran ini biasanya bikin lo mikir 2 kali sebelum ngeluarin uang lagi. Bukan karena pelit, tapi karena lo jadi lebih paham prioritas. Selain itu, lo juga perlu ngatur ekspektasi. Nabung bukan berarti hidup lo langsung berubah drastis dalam waktu singkat. Banyak orang berhenti nabung karena ngerasa hasilnya kecil. Padahal, perubahan besar memang datangnya pelan-pelan. Lo juga harus siap sama rasa nggak nyaman di awal. Setiap kebiasaan baru pasti bikin otak nolak karena keluar dari zona nyaman. Tapi justru di situ prosesnya jalan. Saat lo bertahan, otak lo pelen-pelen adaptasi sama pola baru. Lama-lama nggak nabung malah terasa aneh. Lo jadi ngerasa ada yang kurang kalau belum nyisihin uang. Di titik ini, nabung bukan lagi paksaan, tapi refleks. Sama kayak kebiasaan lain yang udah tertanam. Yang paling penting, jangan nunggu kondisi sempurna buat mulai. Kondisi sempurna itu jarang banget ada. Mulai dari kondisi lo sekarang, seapapun lo, berapapun penghasilan lo, karena perubahan keuangan yang paling nyata selalu dimulai dari keputusan kecil yang lo ambil hari ini. Lo juga perlu ngerti kalau kegagalan nabung di masa lalu bukan bukti kalau lo nggak bisa. Itu cuma tanda kalau metode yang lo pakai belum cocok sama pola pikir lo. Banyak orang nyerah karena pernah gagal. Lalu otak langsung ngasih label, gue emang gak bakat nabung. Padahal itu cuma cerita yang lo ulang-ulang di kepala. Cerita di kepala ini berbahaya karena tanpa sadar ngatur keputusan lo ke depannya. Kalau lo percaya lo gak bisa nabung, otak bakal cari alasan buat ngebuktiin itu. Makanya penting buat ganti narasi internal. Bukan bilang, gue pelit atau gue susah nabung, tapi gue lagi belajar ngatur uang. Perubahan kalimat kecil ini ngaruh besar ke sikap lo terhadap uang. Otak lo jadi lebih terbuka sama proses, bukan fokus ke kegagalan. Selain itu, jangan remehkan pengaruh capek mental. Saat lo capek mikir, keputusan finansial lo cenderung impulsif. Itu sebabnya banyak belanja nggak penting terjadi malam, hari, atau saat emosi lagi nggak stabil. Bukan karena lo boros, tapi karena otak lo lagi lelah. Solusinya, sederhanain keputusan keuangan. Otomatisasi tabungan bisa ngurangin beban mikir dan ngurangin godaan. Semakin sedikit keputusan yang harus lo ambil soal uang, semakin kecil kemungkinan lo salah langkah. Lo juga bisa bikin aturan pribadi, misalnya semua pengeluaran di atas nominal tertentu harus dipikirin sehari. Aturan sederhana kayak gini bantu otak lo ngerem keinginan sesaat tanpa bikin lo ngerasa tersiksa. Penting juga buat ngasih diri lo apresiasi. Saat lo berhasil nabung, sekecil apapun, akui usaha itu. Rasa bangga kecil ini bikin otak ngeluarin dopamin yang sehat, bukan dari belanja impulsif. Pelan-pelan, sumber rasa senang lo bergeser dari habisin uang ke ngelihat tabungan tumbuh. Di titik ini, psikologi lo udah mulai berpihak ke kebiasaan nabung, bukan lagi jadi penghalangnya. Satu hal lagi yang sering dilupain adalah hubungan antara identitas diri dan uang. Cara lo ngelihat diri sendiri ikut nentuin cara lo ngelola keuangan. Kalau lo ngerasa diri lo orang yang santai soal uang, tanpa sadar lo bakal bertindak sesuai label itu. Bukan karena lo salah, tapi karena otak suka konsisten sama identitas. Makanya ubah sedikit cara lo ngenalin diri ke diri sendiri. Misalnya,
gue orang yang lagi belajar lebih bijak soal uang. Kalimat sederhana ini bikin otak lo punya arah baru tanpa merasa dipaksa berubah drastis. Selain identitas, ada juga efek trauma finansial. Pengalaman kekurangan uang di masa lalu bisa bikin orang justru susah nabung. Ada yang jadi super hemat, tapi ada juga yang malah gampang ngabisin uang karena ngerasa takut kekurangan lagi. Dua-duanya sama-sama respon psikologis, bukan soal pintar atau bodoh ngatur uang. Dengan sadar ini, lo bisa lebih berempati ke diri sendiri. Lo nggak lagi ngelawan, tapi ngertiin reaksi lo sendiri. Nabung juga nggak harus selalu kaku dan kering. Lo boleh kok nikmatin uang, asal tetap sadar batasnya. Keseimbangan penting, karena otak yang terlalu ditekan justru bakal nyari pelampiasan. Saat lo ngasih ruang buat senong-senong yang terencana, keinginan impulsif malah berkurang. Pelan-pelan, lo bakal ngerasa punya kendali, bukan dikendalikan uang. Di fase ini, nabung berubah jadi bentuk self-care, bukan hukuman, tapi cara jaga diri lo di masa depan. Lo nggak lagi nabung karena takut miskin, tapi karena pengen hidup lebih tenang. Dan saat ketenangan itu jadi tujuan utama, kebiasaan nabung akan terasa jauh lebih masuk akal dan manusiawi. Jadi kalau selama ini lo ngerasa susah nabung, berhenti dulu, nyalahin gaji atau keadaan. Jawabannya seringkali ada di cara, pikir, dan kebiasaan kecil yang terbentuk di kepala lo sendiri. Begitu lo paham psikologi di balik uang, lo sadar kalau nabung itu bukan soal menahan diri terus-terusan, tapi soal ngarahin pikiran ke tujuan yang lebih panjang. Perubahan gak harus ekstrem, cukup dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan lebih sadar setiap ambil keputusan. Pelan-pelan, tabungan akan tumbuh seiring dengan pola pikir lo yang makin matang. Dan di titik itu, lo bakal ngerasa kalau nabung bukan lagi beban, tapi bentuk kepedulian lo ke diri sendiri di masa depan.